Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Wulan Agusti Permatasari, Sonia Dewi Safitri, saya sendiri, dan Vini Aryani. Kami dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan materi Wawasan Nusantara. Pada saat kami presentasi, teman-teman diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi melalui moderator. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara, dan tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Nah, yang pertama, kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, sedangkan Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang dan cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera, Hindia dan Pasifik. Berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, menjelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan bahwasannya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya tujuan wawasan Nusantara keluar atau mancanegara adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik secara alamiah maupun secara sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Wulan Agusti Permatasari. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan pertahanan dan keamanan nasional, di mana yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua ada wawasan kewilayahan Indonesia, yang termasuk pemahaman mengenai batasan ini atau wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain seperti perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Papua Nugini, dan Indonesia dengan Singapura. Dan yang ketiga ada wawasan pembangunan.
Wawasan pembangunan ini ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Dan yang terakhir ada konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan ini merupakan atau yang mengenai peranan penting dalam pencegahan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. C. Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan kaedah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakui, serta dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada asas solidaritas. Asas solidaritas ini merupakan rasa perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu dan kelompok yang berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita. Sikap solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalani oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan kasta. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua ada asas kejujuran. Asas kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Dan yang ketiga ada asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama sebagaimana contohnya di masa kemerdekaan saat seluruh rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjahat. Dan yang keempat ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak-pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan tertentu seperti kepentingan sendiri ataupun kelompok. Dan yang kelima ada asas kerjasama. Asas kerjasama dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesadaran agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan tersebut dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Wulan Agusti Permatasari. Yang kemudian adalah D. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya. Yang pertama yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir yaitu membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu implementasi di bidang politik.
Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Kemudian yang keempat yaitu implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang E, tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama yaitu ada perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kenichi Omae dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan, dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Yang kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atau beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atau beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan sosialis. Yang ketiga yaitu memperdayaan masyarakat, memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Sonia Dewi Safitri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.